Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Elektrofisika Sumber Fisis 2, Temu 1. Sesi ini belum masuk ke materi, hanya menjelaskan bagaimana kontrak penelitian dan bagaimana penggunaan ICF pada kasus. Karena kita akan bahas beberapa elektron nanti dikaitkan dengan kasus pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi harus benar-benar dipahami bagaimana kasus itu bisa dimasukkan ke dalam elektro. Nah, ini visi misi dari universitas ya. Ini akan ada di setiap slide. Mungkin karena ini pertemuan pertama, jadi saya akan sedikit menjelaskan visi universitas itu menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Jadi kita akan selevel dengan negara-negara lain. Jadinya harus berpikir bagaimana go internasional. Lalu misinya menyelenggarakan pendidikan tinggi, menciptakan suasana akademik, dan memberikan pelayanan yang prima. Nah, ini beberapa topik yang akan kita bahas sebelum UTS, ya. Jadi, untuk temu pertama ini, kita akan jelaskan tentang pengantar atau kontrak perkuliahan kita selama 14 pertemuan itu apa saja. Ya, jadi harus tahu. Jadi, nggak akan melenceng kemana-mana selain dari topik yang akan saya jelaskan nanti. Lalu selain itu, karena ini sudah elektrofisika sumber fisis 2, di mana levelingnya sudah lebih tinggi daripada elektrofisika sumber fisis 1, maka kita akan masuk ke dalam kasuistik. Jadi kasus kita masukkan ke dalam penggunaan elektro. Tapi itu nanti setelah UTS. Ya, setelah UTS kita akan bahas itu. Sebelum UTS kita akan bahas dulu beberapa elektro yang sebenarnya ada beberapa juga di rumah sakit, ada juga yang tidak ada. Tapi kita harus tahu, karena kita seorang fisioterapis. Nah, tapi kedua, atau sesi kedua, kita akan bahas mengenai laser. Ya, laser. Bukan laser sunat ya, laser yang digunakan untuk kondisi-kondisi muskuloskeletal, neuro, ya. Lalu sesi ketiga, itu tentang EMG, elektromiografi, seperti apa. Sesi keempat, kita akan bahas intermittent compression, ya. Sesi kelima, CPM, kepanjangannya adalah continuous passive motion. Sesi keenam, kita akan bahas tentang ESWT, extracorporeal shock wave therapy, dan sesi ketujuh sebelum UTS kita akan bahas ultraviolet. Nah, ini topik yang akan kita bahas sebelum UTS. Lalu setelah UTS baru kita kaitkan dengan beberapa kasus, ya, sampai pertemuan ke-14. Nah, ini buku referensi, ya, nanti saya berikan dalam bentuk drive, ya, karena ini besar sekali dan harus dibaca karena semua materi saya menggunakan Alain Yvan Belanger sama Chet Starke. Lalu ada beberapa juga materi dari Prof. Go Aceng. Dan untuk jurnal atau kasus nanti, saya sarankan kalian anak kekinian lah ya, pasti main Twitter ya. Jadi tolong @electroteam, Tim Watson. Nah, kalau bisa ambil jurnalnya dari Tim Watson yang sudah publish, karena itu banyak sekali dan hampir semua yang dia publish adalah elektro. Nah, penilaian kita standar ya, lebih banyak di tugas, karena saya melihat proses pembuatan tugas. Jadi saya harap pembuatan tugas tidak copy paste, karena saya akan tahu siapa yang copy, siapa yang paste. Sama aja copy paste. Buatlah apa adanya, sepahamnya kamu. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting kamu ngerti, oke? Nah, ini kita masuk ke masalah sedikit tentang ICF, jadi harus tahu, karena levelnya udah agak naik nih ya, kalian udah semester 3. Ya, jadi harus sudah tahu patologi. Patologi itu kondisi-kondisi apa aja yang bisa ditanganin fisioterapi. Ya,
Itu. Lalu setelah tahu patologi, harus tahu bagaimana mendiagnosis. Kalau sudah tahu diagnosis, harus tahu bagaimana cara mentreatment. Nah, ini sejarah di mana dari perkembangan penentuan diagnosis ya sampai sekarang masih menggunakan ICD dan mulai berkembang yang namanya ICF. ICF ya, itu tahun 2001. Nah, ini proses di mana ICF itu harus dilakukan. Kita harus tahu disease-nya, setelah kita tahu disease-nya, kita harus tahu impairment-nya apa, lalu kita tahu dari impairment itu akan menyebabkan keterbatasan gerak apa. Ya, lalu akan berkaitan dengan partisipasi dalam artian lingkup yang lebih besar lagi apa dari keterbatasan gerak tersebut. Jadi harus benar-benar paham ya, paham dari disease, lalu impairment, activity limitation, karena kita fisioterapi itu berkaitan dengan gerak dan fungsi. Jadi selama orang tidak mampu bergerak dan berfungsi, itu sudah ranahnya fisioterapi. Nah, ini contoh kondisi impairment dikaitkan dengan elektro, ya, misal muscle weakness, decreased muscle endurance, ROM, pakai alatnya apa, pakai NEMES, pakai CPM, pakai TENS. Nah, itu kalian harus sudah paham dan sudah hafal sebenarnya. Jadi kalau kondisi otot seperti ini bagaimana? Kondisi otot yang seperti ini ada inflamasi harus diberikan apa? Itu harus paham. Jadi saya berpikir bahwa elektrofisika 1 Anda sudah sangat-sangat paham karena Anda sudah lulus. Lalu bukan hanya muskulo, ada juga neuro, ada juga kardiovaskuler ya. Nah, di sini tertera jelas kenapa penggunaan elektro apa yang cocok untuk kondisi-kondisi tertentu. Lalu ini activity limitation. Activity limitation dalam artian dari disease tadi, dari patologi menyebabkan impairment tadi, ya, keterbatasan gerak, kelemahan otot, lalu ada nyeri, sehingga dia tidak mampu apa. Misalnya dia ada radang di lutut atau osteoartritis di lutut. Akhirnya dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa duduk ke berdiri. Dia tidak bisa membungkuk. Dia tidak bisa jongkok. Nah, itu activity limitation. Ya, jadi benar-benar harus tahu penyebab orang itu tidak mampu melakukan aktivitas karena apa. Nah, itu yang kita perbaiki. Lalu participation dari misalnya dia tidak bisa duduk ke berdiri, akhirnya toiletingnya bermasalah. Akhirnya tidak bisa ke kantor, dia tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya dia tidak bisa sekolah, tidak bisa pergi ke kantor karena lututnya sakit. Nah, itu participation. Jadi lingkup yang aktivitasnya lebih besar dan berhubungan dengan banyak orang. Nah, ini impact elektrofisika ya terhadap quality of life. Ya, sini sudah sangat jelas bagannya, tinggal benar-benar dipahami kondisinya seperti apa. Nah, ini ada beberapa manajemen yang harus dipahami ya, mulai dari jika ada pasien datang, mulai dari pemeriksaan, evaluasi, diagnosis, prognosis hingga treatment. Nanti akan diajarkan khusus mengenai pemeriksaan, mulai dari history taking, pengukurannya apa, lalu tes khususnya apa, nanti akan diajarkan. Nah, ini secara ICF ya, secara diagramnya seperti ini ya, mulai dari health condition, body function structure, activity participation. Nah, ketiga komponen body structure, activity participation itu dipengaruhi oleh environmental factor dan personal factor. Penjelasannya ini, jadi health condition misalnya kondisi disease, injury kayak stroke, tendinitis, segala macam ya. Lalu kaitkan dengan body function, strukturnya apa? Kalau stroke berarti pembuluh darah di otak yang rusak. Lalu aktivitinya apa? Karena pembuluh darah di otak rusak, sistem saraf tidak dapat bekerja, akhirnya tidak mampu berjalan ya. Lalu participation akhirnya tidak bisa bekerja. Faktornya misalnya lingkungan yang terlalu berisik atau orangnya sudah tua, itu secara personal ya, banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, itu saja untuk
pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih jelasnya ada di modul ya. Kalian bisa baca dan semoga pertemuan kita selama 14 pertemuan lebih efektif dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.